Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Welcome back to my channel Safe Photograph Medan, oke ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam ya. Jadi ya guys, hari ini kita untuk konten tentang mengenai hotel, pariwisata dan tour and travel, oke ya. Jadi untuk kalian semua hari ini benar-benar diberikan rezeki, kesehatan dan memudahkan segala urusan ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Rahman, baik Pak Farid hari ini. Ya, cukup baik hari ini. Cukup baik ya, bagus ya. Jadi dalam semua kita ya, alhamdulillah di sini ya. Jadi di sini Pak Rahman, tema kita hari ini itu hotel tour and travel ya. Nah, jadi dia nggak jauh tentang dari travel, pariwisata sama hotel ya. Ya benar ya. Jadi pastikan kita di sini untuk konten, untuk edukasi tentang hotel, tentang pariwisata, tentang tour and travel lah gitu. Jadi kita di sini Rambang ini sudah pasti tahu ya, untuk khususnya di Kota Medan, orang hotelier di Kota Medan. Mudah-mudahan di keseluruhan semua yang tim senior dulunya Pak ya, sudah kenal sama Pak Ramlan ya. Jadi untuk itu kita mau melanjutkan untuk yang pertama ini kan. Jadi kita berbicara tentang peranan sarana dan prasarana untuk pariwisata ya, dan menunjang pariwisata di Kota Medan. Jadi yang pertama nih Pak Ramlan. Yang pertama ini kita bahas tentang hotel dulu ya. Gimana perkembangan kita di hotel kita sekarang ini ya, di Kota Medan setelah selesai dari pandemi corona ya. Gimana Pak Ramlan? Oh ya, terima kasih Pak Farid atas partisipasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya mengenai perkembangan dunia industri pariwisata di Kota Medan khususnya dan nasional pada umumnya Indonesia. Ya memang saat ini dunia perhotelan sudah mulai kembali bangkit ya. Bangkit yang sudah lebih kurang 2 tahun ya sudah terpuruk. Vakum terpuruk. Masih terpuruk ya. Ya, ada beberapa yang memang sudah menutup usaha di bidang perhotelan. Ada yang masih bertahan dengan meminimais operasional. Nah, sampai saat ini memang sudah mulai kembali bangkit dan pemerintah sudah mensupport kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di hotel kembali. Nah, ini akan meningkatkan perekonomian kembali oleh masyarakat. Kenapa? Karena karyawan sudah mulai aktif bekerja, kemudian aktif untuk mendapatkan income dan penghasilan. Hotel juga akan menghidupkan kembali UMKM, vendor-vendor yang akan mensuplai operasional hotel. Betul ya. Jadi memang sekarang ini sih di antara semua di bidang hotel itu yang dulunya pandemi, nah sekarang ini sudah mulai normal kembali Pak ya. Terutama karyawan lah sudah boleh pada masuk semua ya. Ya benar. Jadi sekarang ini emang ya begitulah yang proses sebelum pandemi itu macam mana, yang sekarang ini sudah mobilitasnya sudah mulai normal kembali ya. Jadi untuk yang kedua nih Pak Ramlan, ini ada dengan tentang teman-teman juga nih pandangan Pak Ramlan nih tentang pariwisata ya, terutama pariwisata ya. Itu di Kota Medan macam mana pandangan Pak Ramlan? Jadi untuk pariwisata Sumatera Utara kita memang harus berbangga. Kenapa? Presiden sendiri sudah mencanangkan bahwa akan mengembangkan Sumatera Utara khususnya di Danau Toba ataupun kawasan Geopark. Geopark itu akan dijadikan super prioritas untuk peningkatan fasilitas objek wisata dan berbagai sektor sarana dan prasarana pendukung. Nah ini cukup merupakan suatu berita gembira buat kita. Begitu semua ya. Efeknya akan sebagai efek domino buat semua masyarakat. Masyarakat ya, gitu ya. Jadi memang harus ya begitulah semua Pak ya. Apa yang kita yang sekarang ini ya. Beda sama waktu kita di corona ya. Jadi memang rasa memang sangat riskan kali ya Pak ya. Benar. Di sekarang ini ya. Jadi memang ya gitulah. Jadi tanggapan Bapak lagi nih Pak, macam mana tentang peluang bisnis lah
peluang bisnis itu di bidang hotel dan pariwisata di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan lah wisatanya. Jadi peluang bisnis kita saat ini memang sangat terbuka sekali untuk kita ikut berpartisipasi di dalam meningkatkan pelayanan kepada para customer nantinya yang akan datang, wisatawan mancanegara ataupun wisatawan Nusantara. Ya. Nah, ini masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi positif buat pelayanan, kemudian fasilitas, dan juga beberapa apa namanya keahlian-keahlian bidangnya untuk bisa kita tawarkan kepada para wisatawan. Begitu ya. Jadi efeknya tentang perhotelan, apa yang bisa diambil di dalam perhotelan? Ya, jelas hubungannya adalah saat ini di daerah Siosar, Geopark, Letoba, dan sebagainya itu sudah mulai dibangun hotel-hotel bintang 5. Para investor sudah mulai turun ke sana untuk menanamkan saham mereka. Karena mereka melihat itu akan jadi peluang bisnis ataupun suatu daerah yang menjadikan objek wisata yang investasi akan lebih meningkat di sana. Gitu ya. Benar-benar nih Pak, saya tahu dari rekan kita yang Kota Medan ini, terutama di rekan hotel ya. Benar-benar kabar Bapak ini punya usaha ya di bidang tour and travel. Benar itu Pak? Ya, itu benar Pak Farid. Iya. Kita juga seperti yang disampaikan mau ikut berpartisipasi di dalam mengisi kegiatan bisnis yang meningkatkan untuk sektor transportasi, kemudian bidang jasa agency of travel, travel agent kita buatkan. Oke. Kalau kita tahu nih Pak, kalau peluang bisnis untuk pariwisata dan travel itu kan ya kalau dikatakan kita butuh proses ya Pak ya. Kalau boleh tahu berapa lama lah untuk meluangkan bisnis usaha agensi tour and travel ini? Sudah berapa lama? Jadi saya telah membuka bisnis travel agent ini telah memulainya belum lama Pak Farid. Ya kita kata masih amatir dan anak junior lah. Begitu ya. Kemudian memasuki tahun kedua. Tahun kedua ya. Tahun kedua. Itu udah terus berjalan sampai sekarang ya. Oke. Jadi apa namanya untuk itu? Apa sih nama tour and travel agency Bapak namanya? Travel agent itu namanya Riflan Tour and Travel. Komplitnya di company-nya adalah PT Riflan di Utama. Di Utama Wisma. Dari namanya saja ya guys ya, itu udah besar sama dia ya, tapi dari besar terus ya. Alhamdulillah ya. Jadi apa yang Pak lama lagi nih? Peluang bisnis pariwisata di bidang tour and travel itu sangat menjanjikan nggak untuk di tahun-tahun yang akan datang? Ya, menurut saya sangat menjanjikan nih Bapak Farid. Kenapa? Karena pada saat ini kan wisatawan itu memerlukan suatu mitra terhadap kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan untuk proses dari lancongan. Ya. Mereka membutuhkan hotel, membutuhkan transportasi, dan juga beberapa tempat untuk seperti makan, kemudian untuk bersantai. Nah, ini adalah merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh travel agent. Travel agent ya. Jadi nggak hanya sendiri agent kita aja, sementara agent lain pun menyatakan seperti itu juga. Benar. Ya. Jadi job desk itu seperti itu, melayani segala bentuk yang berhubungan dengan tourism, pariwisata. Ya. Baik itu hotel, restoran, kuliner, kemudian transportasi, semuanya Pak ya. Airline, udara, laut, dan sebagainya ya. Jadi itu yang tadi kiat-kiat kita untuk menekuni di dalam bidang bisnis tour and travel. Ya. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kita kan punya jejaring ya
jaring itu, jaring dalam arti link, kita punya link. Travel kita ini linknya ini udah ke mancanegara atau kemana aja lah, negara mana aja dah gitu lah. Jadi program kita ada dua di dalam travel agent ini. Ada program outbound, ada program inbound. Kalau outbound dia para wisatawan domestik akan bepergian ke overseas, luar negeri. Ya, baik ke Malaysia, ke Vietnam, Thailand, ataupun Eropa dan sebagainya. Ini juga kita melayani untuk perjalanannya. Kemudian sebaliknya, inbound itu dari luar ke dalam. Nah, dari Malaysia, Singapura, ataupun dari Eropa mau tur ke Indonesia, khususnya Medan ataupun provinsi lain, kita tetap handle Ya gitu ya. Itu yang untuk yang dari luar negeri ke Indonesia. Ya. Kalau yang dari Indonesia nih Pak, kita pengen nih mau jalan-jalan nih di Indonesia juga punya uang gitu kan, pengen mau refreshing, pengen mau lebih lah, pengen mau melihat suasana negara luar itu kemana gitu. Itu kemana aja, negara mana aja yang bisa dari link Bapak yang kita bikin. Ya. Kita mempunyai mitra-mitra yang ada di luar itu. Di mana aja, negara mana aja? Di Malaysia ada, di Thailand, Ya. kemudian dari posisinya ini linknya itu bisa ke seluruh dunia. Jadi linknya itu kita take over kepada mitra-mitra kita yang ada di luar negeri. Itu ke semua daerah. Kalau kita mau tur ke daerah mana, kita semua bisa handle, insya Allah ya. Termasuk di Indonesia juga. Kita berada di Medan, tapi mau tur ke Bali, Yogyakarta, Aceh dan sebagainya, itu semua kita bisa handle ya. Jadi kita ini mempunyai network atau jaringan mitra yang kita telah membuat MOU ya. Begitu juga dengan mereka punya tamu yang akan ke Medan, kita juga bisa handle take over ke agensinya di sana. Seperti itu Pak. Seperti itu ya. Kalau ini kan itu yang tadi saya tanyakan dari Indonesia mau ke luar negeri. Kalau yang dari luar negeri ke Indonesia, ya kan, mereka harus tahu nih rute-rute yang harus dijalani itu untuk yang ini ya, untuk yang lokal ya, rute lokal dari luar negeri ke lokal itu untuk khususnya di Medan. Wisata Medan itu gimana aja Pak? Ya mulai perjalanan lah, dari mulai nyampe dari bandara sampai akhir ke Bandara Bayan lah gitu, Bandara Bayan itu gimana? Jadi itu Pak Farid, itu namanya itinerary ya. Itinerary itu kita sudah siapkan. Ya. Jadi paket-paket tour itu sudah lengkap dengan itinerary, juga dengan price tournya ya. Jadi itinerary itu ada yang paket kita 3 hari 2 malam. Jadi kalau paket 3 hari 2 malam itu klien kita atau customer menginap 1 malam di Letoba, 1 malam di Medan. Nah, ya. Jadi begitu mereka tiba di airport, greeted by our tour guide dan tim, kemudian mereka langsung menuju ke Letoba dan menginap di Letoba, stay di sana. Kemudian pagi mereka menyeberang dengan ferry, kemudian setelah itu makan siang kembali di Letoba dan melanjutkan perjalanan menuju Brastagi. Di Brastagi dia tidak stay ya, cuma kembali ya. Itu yang 3 hari 2 malam. Dia hanya di sana tur ke Brastagi, kemudian nanti mereka akan melanjut ke Medan, stay-nya di Medan. Nah, itu udah malam kedua. Malam kedua sudah stay-nya, dan besok pagi hari ketiga sudah jika pesawatnya petang sore ya ada city tour juga di Medan. Setelah itu baru menuju ke transfer ke airport. Itu kurang lebih Pak 3 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Ya. Kalau seandainya tamunya grupnya tuh minta lebih dari itu bisa. Ada paket 4 hari 3 malam. Ada paket 4 hari 3 malam ya guys ya. Jadi paket itu ada 4 hari 3 malam, ada 5 hari 4 malam. Kalau 4 hari 3 malam, berarti dia stay-nya 1 night stay di Letoba, 1 night stay di Brastagi, dan 1 night di Medan. Ya. Nah, jadi semua ini paket yang mayoritas dipilih oleh calon-calon customernya. Dari Tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek. Kenapa?
kalau dari Lektoba langsung ke Medan mereka terlelah ya. Jadi kalau ada satu malam sampai berasanya nginep lagi satu malam, besok baru ke Medan, lebih fresh. Nah ini yang banyak dipilih lah oleh para customer yang melakukan perjalanan lancar untuk tur. Iya, benar Pak Farid. Benar. Selanjutnya lagi Pak, untuk bisnis travel agent ini kan sangat menjanjikan ya untuk peluang bisnis ya. Jadi untuk sekarang ini posisinya kita pasti lebih mantap lah untuk pelayanan kita ke turis-turis terutama ya. Itu kan harus kita buat ya, gitu ya. Jadi selanjutnya Pak, kalau untuk itu sih semuanya untuk dari hotel, dari pariwisata juga, dari tour and travelnya juga udah kita bahas tadi Pak ya. Berarti untuk selanjutnya Pak, kiatnya itu di bidang hotel, di bidang pariwisata, di bidang tour and travelnya, apa yang mau Bapak bilang, mau sampaikan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Buat sahabat-sahabat sekalian, ya ini adalah merupakan potensi kita untuk melakukan bisnis khususnya di tourism. Jadi bisnisnya bukan hanya transportasi, travel, juga ada bisnis pendidikan. Kenapa? Karena ini semua butuh SDM. Jadi pendidikan juga para yang bergelut di bidang pendidikan, kita juga mengucapkan terima kasih karena mereka adalah pembina terhadap SDM, klien-klien yang akan memberikan pelayanan terbaik kepada para wisatawan. Nah, untuk para pengusaha pelaku pariwisata, ya marilah kita lakukan bisnis ini dengan profesional. Kita tidak hanya mengejar profit, tapi kita mengejar suatu visi dan misi untuk meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, citra masyarakat yang berkontribusi terhadap industri pariwisata, tourism industry, intangible product. Mantap. Jadi harus kita lakukanlah semata-mata untuk sebagai kontribusi terhadap pemerintah dan masyarakat umumnya di dalam membantu pemerintah melaksanakan program peningkatan pariwisata merupakan devisa utama negara. Jadi, saya rasa demikian aja yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Oke, jadi guys, yang bagi yang kurang jelas ataupun yang pengen mau ditanyakan ke Pak Ramlan, nanti kita akan sediakan deskripsinya ataupun link ataupun apa nanti di RKS kita ya. Jadi Pak Ramlan, terima kasih banyak Pak Ramlan ya, yang udah meluangkan waktu di channel Motovlog Medan gitu kan. Jadi Bapak itu memberikan edukasi, memberikan ilmu, memberikan tutorial bagaimana cara-caranya untuk travel, hotel dan pariwisata ya. Jadi Pak, sebelumnya saya ucapkan baik terima kasih Pak ya, kesempatan Bapak untuk saya hadir di office Bapak ini ya. Oke lah. Jadi jangan lupa guys ya, nanti di kolom komentar jangan lupa apa kontaknya, tulisan kontaknya di mana untuk tour and travel Bapak agensinya. Kantor kita berada di Jalan Bromo nomor 12 itu di Kecamatan Medan Denai ya. Untuk kontak office kita saat ini ada di 0857 6768 2829. Sebenarnya itu Pak ya. Jadi guys, jangan ragu-ragu lagi teman-teman sahabat semua yang pengen mau tour and travel, langsung aja ke agensi Pak Ramlan ini ya. Dia bisa semuanya, dari mulai wisata lokal, dari mulai wisata ke mancanegara semua bisa ya. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Tiga malam. Korang kena tengok video ni sampai habis kalau nak tahu kenapa package Medan korang sampai, kru kami akan pick up dan terus bawa korang ke Lektoba. On the way ke sana, kita akan singgah lunch di restoran berdekatan.
Kemudian akan stop di kedai paten. Dekat sini mereka jual pelbagai jenis kacang tumbuk yang merupakan makanan khas Siantar. Dan korang akan ke pemandian air manik. Air dia sangat jernih dan cantik. Kemudian akan terus ke hotel untuk check-in. Selesai check-in, korang boleh bermain-main di tepi tasik, memancing, jet ski, banana boat dan menikmati keindahan Lake Toba di waktu senja. Hari kedua pula, settle breakfast di hotel, kami akan bawa korang menaiki feri untuk pergi ke Pulau Samosir. Di pulau ini, kita akan singgah di perkampungan Tomok untuk melihat kehidupan kaum Batak Toba, melawat si Gale-Gale dan makam si Dabutar. Di sini juga korang boleh shopping. Selesai di sini, kita akan naik feri untuk pulang dan menuju ke Berastagi pula. On the way ke sana, kita akan stop di Simar Jarunjung yang merupakan bukit tertinggi di pinggir Lake Toba. Sambil-sambil tu, korang boleh menikmati teh halia dan pisang goreng sedap yang menjadi sambutan ramai. Dalam perjalanan juga, kita akan singgah ke air terjun si Piso-Piso. Dari sini pun korang still boleh nampak pemandangan Lake Toba yang sangat cantik. Selepas itu, kita teruskan perjalanan dan berhenti ke kebun limau pula untuk memetik buah limau. Settle aktiviti, check-in and menginap di Berastagi untuk 1 malam. Dekat sini sangat sejuk tau korang. Untuk third day, macam biasa breakfast dulu. Then kami akan bawa korang ke pasar buah segar di Berastagi. Jagung rebus dan bakar dia sedap. Korang juga boleh tengok and naik kereta kuda kat sini. Selepas itu, kami akan bawa korang ke Bukit Gundaling untuk menikmati pemandangan gunung berapi Sibayak yang menghijau dan gunung berapi Sinabung yang masih aktif. And then kami akan bawa korang ke ladang strawberry. After jalan-jalan, kami akan bawa korang lunch and terus ke Bandar Medan untuk korang check-in and dinner. After dinner, korang akan ke Merdeka Walk untuk menikmati suasana di Kota Medan di waktu malam. Last day, macam biasa, korang akan breakfast dulu di hotel and kami akan bawa korang melawat Masjid Raya, Istana Maimun, shopping di kedai pajak ikan, Medan Mall and ke kedai yang khas jual kain batik and telekung. After korang dah puas shopping, kami akan hantar ke airport. Best kan, banyak tempat di Medan yang korang boleh pergi. Kalau korang berminat nak join, boleh tekan link di bio.